Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan aplikasi SPK menggunakan metode Topsis. Nah, sebelum ke aplikasinya, perkenalkan kita dari kelompok 2 dengan beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama ada alasan FC Naga 2018 31034. Yang kedua ada saya sendiri Melani Safira Putri 2018 31035. Yang ketiga ada Eka Damayanti 2018 31031 dan Cahya Pangestu 2018 31041. Oke, yuk langsung ke videonya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan Topsis. Jadi di sini saya akan mencoba semua fitur yang ada pada aplikasi ini dan berpatokan pada buku. Pada fitur pertama ini kita mempunyai fitur kriteria, yang dimana di sini kita ada data kriteria dan bisa menambahkan kriteria baru. Nah, kita masukin kriteria berdasarkan yang ada di buku. Untuk yang pertama itu kriteria harga tanah. Maka di situ kita tulis harga tanah. Lalu bobotnya kita lihat bobotnya itu 4. Lalu umur itu 3. Untuk poin itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita masukin 1 sangat baik dan sama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu itunya kita ambil benefit, lalu simpan. Oke. Nah, ini data kriteria yang sudah kita, lalu kita tambahkan kembali ke yang kedua, yaitu kriteria umur. Untuk kriteria umur ini bobotnya itu ada 5. Nah, lalu poinnya sama, kita masukkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu benefitnya kita benefit simpan, lalu disimpan. Nah, lalu kita tambah kriteria lagi, tambah kriteria untuk tarif pajak. Kita cari tarif pajak, tulis dulu tarif pajak, lalu bobotnya kita ada 3. Bobot kita tulis 3, lalu poin 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu itunya tetap benefit, lalu oke, simpan. Nah, lalu kita tambah kriteria lagi untuk suplai air. Nah, kita masukin ke kriteria bobotnya 5, lalu poinnya 1, 2, 3, 4, dan 5, benefit, lalu simpan. Nah, kita masih ada SDM, jadi kita tambahin lagi ke tambahan kriteria. Nama kriterianya SDM, bobotnya itu ada 2, ya terus 2, lalu poin 1, 2, 3, 4, dan 5, lalu keterangan benefit, lalu simpan. Oke, lalu selanjutnya itu kan sudah ya. Nah, kalau udah kita lanjut untuk pengisian ini semua ke alternatif. Nah, ininya sih ke alternatif. Nah, untuk alternatif sendiri itu ada 4. Yang pertama adalah ada daerah A, daerah B, dan daerah C, dan daerah D. Nah, kita masukkan ke tambah alternatif. Untuk nama kriteria yang pertama ada daerah A, lalu kita simpan. Lalu kita tambah alternatif lagi untuk daerah B, kita simpan. Kita tambah lagi untuk daerah C, lalu simpan. Lalu kita tambah lagi untuk daerah D, untuk daerah keempat. Oke, kalau udah, nanti kan pasti akan masuk ke situ untuk keterangannya. Oke, selanjutnya kita akan di buku ini dituliskan pada nilai keputusan ini untuk nilai matriks. Nah, kita tulis di nilai matriksnya. Nah, untuk yang pertama itu ada harga tanah. Harga tanah itu ada 2, maka kita untuk daerah pertama
dia harga tanahnya 2, maka kita klik 2 pada tambah nilai matriks tersebut. 2 itu 2. Lalu bentar. Lalu ada UMR umur itu 2, tarif pajak juga 2, lalu suplai air itu ada 4, dan SDM itu ada 5. Oke, kita simpan. Itu untuk daerah A ya. Nah, untuk daerah B, ini harga tanahnya ada 4, UMR-nya 4, pajaknya 3, dan suplainya 3, dan SDM-nya 2. Lalu untuk daerah C, itu harga tanahnya ada 2, UMR-nya ada 3, pajaknya 2, suplai airnya 4, dan SDM-nya 4. Tarif pajaknya 2, suplai airnya 4, lalu SDM-nya 4. Nah, untuk yang daerah D itu harga tanahnya dia 3, maka kita klik 3. Lalu untuk daerah UMR 4, pajaknya 5, suplai air 5, dan SDM-nya itu 3. Baru kita simpan lagi. Nah, udah semua. Lalu kita ke hasil topsis. Untuk hasil topsis ini kita bisa lihat pada buku atau kita melakukan pembuktian apakah sama dengan hasil di buku atau tidak, seperti itu. Nah, kita lihat di ini ya, nilai matriksnya itu kan udah sama ya, sama kayak yang di sebelah kanan atau di sebelah buku. Kayak daerah A itu 2, C1 kayak gitu. Terus nilai matriks ternormalisasi. Nah, di situ kita juga lihat pada bagian buku. Nah, kita bandingkan di buku ini. Ada ternominalisasinya itu yang di bawah nih, data ternominalisasi. Harga tanah kita bandingkan nih. Yang di harga tanah pada daerah A itu 0,3482, di buku 0,3482, sedangkan di aplikasi 348. Nah, itu kan sama. Terus kita lihat juga di bagian samping-sampingnya. Nah, itu udah sama. Lalu kita ke nilai bobot ternominalisasi. Nah, pada bobot ternominalisasi ini kita juga bandingkan apakah dia juga udah sama dengan hasil pada buku, dan ternyata itu sudah sama. Daerah A 1,398, di situ juga sama. Lalu matriks ideal positif negatif. Nah, di sini juga ideal positif A dengan 2,785, di buku juga sama. Lalu di kriteria materi ideal positif yang amin itu juga sama. Terus di D+, dia juga sama dengan hasil 2,543, dan selanjutnya itu sama ya untuk daerah A, B, C, dan D. Ada 2,543 sama 2,543, terus 1,744, seperti itu. Lalu ada jarak solusi ideal negatif dari D. Nah, ini juga udah sama ya kayak yang di sampingnya. Lalu ada nilai prevensi, nilai hasil atau hingga yang didapat di akhir. Untuk daerah D itu 0,7384. Nah, kalau yang di buku itu belum terurut, sedangkan pada aplikasi ini sudah terurutkan, sudah saya urutkan, atau emang kita urutkan dari yang terbesar ke dari yang kecil, seperti itu.